mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan tentang metode berdalil menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagian yang kedua. Sebagaimana sudah kita sampaikan ma'asyiral muslimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam berdalil atau beristidlal mereka memiliki 3 dasar. Dasar yang pertama adalah ta'zimu an-nususi asy-syar'iyyati wal inqiyadu laha. Ta'zimu an-nusus. Mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ta'zimun nusus. Sangat mengagungkan nas-nas. Ada nas Al-Qur'an, ada nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal inqiyadu laha. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah kelompok yang berusaha untuk tunduk laha, yaitu kepada nas-nas yang syar'i, kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dasar yang pertama yang nanti akan coba kita lebih dalami lagi. Dasar yang kedua adalah al-i'timadu alal ahadits as-sahihah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berusaha bersandar atau berpegang teguh alal ahaditsi as-sahihati, di atas hadis-hadis yang sahihah, ya hadis-hadis yang sanadnya bersambung ya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil dan thiqah, terpercaya. Ini prinsip yang kedua. Ya, jadi prinsip yang pertama adalah ta'zimun nusus asy-syar'iyyah wal inqiyadu laha. Mereka sangat mengagungkan nas-nas agama, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mereka berusaha tunduk kepadanya. Yang kedua adalah al-i'timad alal ahadits as-sahihah. Mereka berpegang teguh atau bersandar kepada hadis-hadis yang sahihah. Adapun yang ketiga adalah sihhatu fahmin nusus, yaitu benarnya dalam memahami nas. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah usaha memahami nas, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman yang telah digariskan oleh Al-Quran itu sendiri dan pemahaman yang sudah digariskan oleh As-Sunnah itu sendiri. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita membaca Al-Quran dan kita membaca hadis-hadis Nabi, kita tidak hanya mendapatkan dalil-dalil tentang akidah, atau dalil-dalil tentang ibadah, atau dalil-dalil tentang hukum, atau dalil-dalil tentang akhlak, atau dalil-dalil tentang peristiwa yang telah dan yang akan terjadi. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, kita pun akan mendapatkan petunjuk tentang bagaimana semestinya kita memahami Al-Quran. Itu ada ajarannya. Jadi ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuan
ketentuan-ketentuannya. Ya, begitupun kalau kita membaca hadis, ya hal yang sama kita dapatkan bahwa di dalam hadis-hadis Nabi kita diajarkan metodologi atau cara memahami nas. Ya, pemahaman begitu banyak. Siapa yang kita jadikan standar, ukuran, siapa yang kita ikuti pemahamannya, itu insya Allah akan kita coba dalami di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Saudaraku sekalian, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin di kajian Masjid Ar-Raudhah, perumahan Grand Matoa yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa di antara dasar agama Islam adalah al-istislamu wal khudu'u wal inqiyad. Di antara dasar agama Islam, ya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah berserah diri. Jadi kita ini di dalam menjalankan agama dituntut untuk beristislam. Apa itu saudaraku sekalian? Beristislam, berserah diri, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khudu, ya kita dituntut untuk tunduk. Wal inqiyadu, taat. Berserah diri, tunduk dan taat. Itu hal yang harus kita lakukan ya ketika kita menjalankan syariat, ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada penyerahan diri yang totalitas. Udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kalian kepada Islam secara totalitas, secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada al-khudu, ketundukan yang totalitas. Kita tunduk ya kepada semua ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah tunduk masih ada poin yang ketiga, yaitu al-inqiyad. Kita berusaha untuk taat. Jadi bukan hanya tunduk, bukan hanya kita membenarkan, tetapi harus ada ketaatan. Ya, kepasrahan, ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kalian wahai manusia kepada Rabb kalian. Wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat ini ada dua hal yang Allah perintahkan, yaitu agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kembali kepada ketentuan-ketentuan, aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita kembali itu tidak cukup. Poin yang kedua, Allah bilang wa aslimu lah, dan berserah dirilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, haqiqatu al-istislam ta'zimu amrillah. Dan hakikat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika saya dan kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, mengaku orang-orang yang pasrah. Islam itu kan artinya pasrah. Al-islamu al-istislamu lillah, yaitu pasrah, menyerahkan diri kepada Allah. Dan hakikat kepasrahan yang sebenarnya adalah ta'zimu amrillah. Kita harus berusaha mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal wuqufu inda hududi ma anzalahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus berhenti pada batasan-batasan ya
yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyampaikan batasan-batasan. Ada perintah yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan ada larangan yang harus kita tinggalkan dan kita jauhi. Terkait dengan hal ini, ya, bahwasanya hakikat daripada ketundukan adalah mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu bisa dapatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu inda rabbih." Hal itu kata Allah, barang siapa yang yu'azzim, mengagungkan hurumatillah, yaitu hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang harus kita pegang, fahuwa khairun inda rabbih, maka itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain masih di surat yang sama Al-Hajj 32, Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguh itu adalah alamat ketakwaan yang ada di dalam hati. Jadi ketakwaan yang ada dalam hati berupa keimanan dan keyakinan dibuktikan dengan at-ta'zim, yaitu kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar yang paling besar dari agama Allah adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi memaksa diri kita, memastikan diri kita tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bentuknya adalah dengan mengagungkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa may yu'azzim sya'airillah wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka sungguh itu adalah bukti ketakwaan di dalam hati. Oleh karenanya, sebagaimana sudah kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian di pertemuan yang lalu, apabila telah datang di hadapan kita perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala majala lil ikhtiyari awit taraddud, maka tidak ada tempat lagi untuk kita memilih atau ragu. Jadi kalau sudah jelas perintah Allah, sudah jelas perintah Rasul, tidak ada lagi pilihan. Ya, tidak ada lagi opsi. Ya, opsinya cuma satu, laksanakan perintah itu atau tinggalkan larangan tersebut. Kalau memang datang perintah dari Allah, datang perintah dari Rasul, la majala lil ikhtiyar, tidak ada lagi kesempatan untuk memilih. Artinya memilih aturan yang lain, memilih ketentuan yang lain, memilih hukum yang lain. Wala majala littaraddudi, dan tidak ada lagi ruang untuk kita ragu. Kalau memang itu sudah perintah Allah, kalau memang itu sudah perintah Rasul, tidak ada ruang lagi untuk ragu. Ya, tetapi yang ada hanyalah ta'zim. Kita mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami telah dengar perintahmu ya Allah, dan kami siap untuk melaksanakan perintahmu ya Allah. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36, Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidaklah pantas, kata Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin." Tidaklah pantas bagi orang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan, iza, apabila qadallahu, Allah telah memutuskan satu perkara, wa rasuluhu, begitupun rasulnya sudah memutuskan satu perkara, ini halal atau ini haram, atau ini wajib, atau ini sunnah, ini baik atau ini buruk.
tidaklah pantas bagi orang yang mengaku beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, setelah mereka mendengar ketetapan, ketentuan Allah dan Rasulnya, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka malah memilih-milih aturan yang lain, memilih-milih ketentuan yang lain, memilih-milih syariat yang lain, hukum yang lain. Tentunya ini adalah pelanggaran, ya, dan ini bertentangan dengan sikap tunduk atau sikap pasrah atau sikap takzim kepada nusus atau nas-nas syar'iyah. Saudaraku sekalian, para hadirin yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 65, Bapak dan Ibu yang membawa Al-Qur'an bisa dilihat surat An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 3 kali. Allah bersumpah di satu ayat sampai 3 kali. Apa isi dari sumpah Allah Subhanahu wa taala? Allah bersumpah bahwasanya seseorang tidak sah dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mau menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai penentu hukum di dalam semua permasalahan. Dan kalaupun dia sudah mau menjalankan syariat Rasul, dia belum sampai kepada keimanan yang sempurna sampai dia menghilang kesempitan di hatinya atas semua ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan dia tidak akan sampai pada derajat ihsan, yaitu puncak pencapaian seorang hamba dalam beribadah, sampai dia pasrah dengan sepasrah-pasrahnya.